A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayuhan nas Ya Yohannas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Mudah-mudahan suara saya jelas. Teman-teman kalau misalkan ada yang tidak jelas bisa di-chat ya. Insyaallah akan saya baca pesannya. Baik, insya Allah kita mulai materi ke-8 sekarang, yaitu dakwah mulai terang-terangan. Jadi kemarin kita sudah bahas bahwa Rasulullah selama 3 tahun, lama sekali ya, 3 tahun dari fase dakwah, itu ternyata Rasulullah memulai dakwah dengan sembunyi-sembunyi. Dari pembinaannya dari individu ke individu ya, dari orang ke orang, sholat pun sembunyi-sembunyi. Hampir Rasulullah tidak mendapatkan gangguan yang berarti dari luar kaum muslimin, dari orang-orang Quraisy, tidak mendapatkan gangguan pada fase dakwah sembunyi-sembunyi sampai kaum muslimin jumlahnya kurang lebih 40 orang saat itu. Ketika kaum muslimin ya sudah memiliki basis kekuatan walaupun masih sedikit. Mungkin masyarakat di Mekah ada berapa ribu ya? Kurang lebih sekitar 4.000 mungkin 4.000 ya 3 sampai 5.000 tidak begitu banyak. Jadi 40 itu jumlah yang sangat sedikit, apalagi yang masuk Islam itu dari kalangan lemah banyaknya. Makanya ini sebenarnya sangat masih riskan, tetapi ya bagaimana harus dihadapi. Rasulullah mulai dakwah sembunyi-sembunyi itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala, jadi bukan atas keputusan Rasulullah sendiri. Dari Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir asyiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Nah, jadi ketika Rasulullah dapat perintah untuk berdakwah secara terbuka, yaitu kepada kerabat-kerabat yang terdekat, maka kerabat Rasulullah yang terdekat adalah dari Bani Hashim. Ya, kita sudah pernah menjelaskan Hashim itu adalah ayah dari Abdul Muthalib, berarti ini adalah keluarga Uyut ya, kalau bahasa kita Uyut. Keluarga dari Bani Hashim, dan juga Rasulullah mengundang keluarga dari adik Uyut, yaitu keluarga Bani Al-Muthalib. Nah, Rasulullah mengundang makan dengan tujuan untuk mengumumkan dakwahnya pada keluarganya dengan harapan keluarganya bisa melindungi, bisa mendukung. Nah, ketika Rasulullah sudah menjamu, jadi diundang makan besar antara ini ya, keluarga Bani Hashim dan Bani Al-Muthalib. Ketika Rasulullah hendak berbicara, belum berbicara, Abu Lahab langsung menyela pembicaraan, langsung berkata kepada Rasulullah, memperingatkan Rasulullah, jangan mengikuti agama, jangan membuat agama baru gitu kan. Jangan membuat agama baru dan jangan menimbulkan permusuhan dari seluruh Quraisy, apalagi agama baru tersebut pasti akan membuat dimusuhi oleh seluruh jazirah Arab. Andaikan Quraisy beriman sekalipun, intinya gitu ya, maka tidak akan kuat untuk melawan seluruh jazirah Arab. Di sini Abu Lahab, pokoknya menghentikan dakwah Rasulullah dari sebelum Rasulullah berbicara, karena saat itu situasi sudah canggung, awkward ya, sudah canggung, maka Rasulullah tidak jadi berbicara dan akhirnya makan-makan itu bubar di pertemuan pertama. Setelah pertemuan pertama bubar, Rasulullah mengundang lagi makan-makan, dan kali ini Rasulullah tidak segera mengambil kesempatan untuk berbicara, dan akhirnya mengumumkan dakwahnya bahwa Rasulullah sudah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi utusan Allah, dan Rasulullah mengingatkan untuk menyembah Allah saja,
mengingatkan bahwa adanya hari kiamat, hari kebangkitan, adanya surga dan adanya neraka, yang dengan ini belum keluarga lain berbicara, Abu Thalib, paman Rasulullah sendiri, langsung membelanya. Intinya dia akan setia untuk mendukungnya, dia akan melindungi Rasulullah apapun yang Rasulullah lakukan. Jadi Abu Thalib sebagai kepala suku Bani Hashim sudah sepakat mendukung Rasulullah, maka Bani Hashim pun mendukung Rasulullah. Di sini Abu Lahab muncul lagi. Abu Lahab muncul lagi bahwa ini celaka, ini keburukan. Wah, intinya dipanas-panasin, tetapi nampaknya Bani Hashim, karena saat itu kepala suku adalah Abu Thalib, maka Bani Hashim tetap melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini Abu Lahab tidak tetap saja mengancam Rasulullah, dan Abu Thalib tetap melindungi Rasulullah walaupun Abu Thalib tidak mau masuk Islam. Tujuannya karena Abu Thalib tidak ingin durhaka pada ayahnya, ingin tetap agama yang sama dengan Abdul Muthalib, maka Abu Thalib pun tidak ingin masuk Islam, tidak ingin jadi anak yang durhaka. Padahal ini adalah perasaan yang salah ya. Rasa nggak enakan itu kadang harus disingkirkan, karena ada kalanya ya kita harus enakan, pada kebaikan harus tegas gitu. Oke, kita langsung. Nah, lanjutkan lagi. Setelah Rasulullah SAW mendapatkan dukungan dari Abu Thalib, yang pada saat itu Abu Thalib jelas posisinya adalah pemimpin di kota Mekah, maka Rasulullah mulai lega perasaannya bahwa bagaimanapun Rasulullah ada yang membela. Maka Rasulullah naik ke Bukit Sofa, yang di bukit itu Rasulullah berdiri. Jadi gini teman-teman, Bukit Sofa adalah bukit yang dimana biasanya orang-orang Quraisy mengumumkan akan adanya perang, mengumumkan hal-hal penting, mengumpulkan orang-orang di waktu pagi biasanya ya. Makanya kenapa bukit ini itu bukit yang memang dipakai pengumuman. Jadi bukit ini penting, siapapun yang naik biasanya pasti akan jadi pusat perhatian. Apalagi sekarang yang naiknya adalah Rasulullah, yang mana Rasulullah, andaikan Rasulullah tidak mendakwahkan Islam, maka akan dipastikan Rasulullah itu menjadi pemimpin berikutnya di kota Mekah, karena Rasulullah sudah bagus nasabnya. Rasulullah adalah keturunan Abdul Muthalib, cucu kesayangannya, di bawah perlindungan Abu Thalib. Maka kalau Abu Thalib wafat, nanti tidak ada lagi Bani Hashim, sebenarnya Rasulullah akan mendapatkan posisi kepemimpinan di kota Makkah. Jadi sudah mantap sekali, yang tempatnya di Bukit Sofa, yang naiknya Rasulullah, ini pasti kabar yang besar. Nah gitu ya. Lantas Rasulullah di atas Bukit Sofa itu memanggil kaum-kaum dari orang kabilah-kabilah Quraisy. Wahai Bani Hashim, wahai Bani Al-Muthalib, wahai Bani Makhzum, wahai Bani Adi, wahai Bani Umayyah, dan bani-bani yang lainnya semua dipanggil untuk datang, dan akhirnya orang-orang berkerumun. Wah, ini pasti ada yang penting nih. Bukitnya Bukit Sofa, yang naiknya Rasulullah, calon kepala kota Madinah loh gitu kan, yang dipanggil seluruh kaum, maka orang-orang pun datang. Dan ketika Rasulullah datang, orang-orang datang untuk bersiap mendengarkan Rasulullah, Rasulullah langsung bertanya gitu kan, apabila aku berkata mengabarkan kepada kalian di balik bukit ini ada pasukan berkuda siap menyerang kalian, apakah kalian akan percaya? Maka orang-orang pun menjawab, memuji Rasulullah terlebih dahulu, engkau al-amin, engkau yang terpuji gitu kan. Tidaklah kami mengenalmu kecuali kebaikan. Artinya mereka percaya andai Rasulullah mengumumkan hal perang seperti itu. Namun ternyata apa yang Rasulullah katakan, Rasulullah berdakwah, sesungguhnya aku memperingatkan kalian dari adabun alim, dari azab yang pedih. Ketika Rasulullah mulai dakwahnya, belum dilanjutkan, masih kalimat-kalimat pertama, Abu Lahab memotong dengan perkataan yang sangat kasar kepada Rasulullah, tabban laka, tabban laka, kecelakaan bagimu, kecelakaan bagimu. Apakah hanya untuk ini engkau memanggilku gitu? Engkau mengumumkan orang-orang gitu?
Jadi Rasulullah tuh baru apa ya? Baru mulai dakwahnya langsung, maaf, ini siapa? Bisa dimatikan, di mute speakernya. Ya, jadi Rasulullah itu baru mulai, Abu Lahab langsung ber ya berkata-kata yang tidak gitu ya. Dan ketika itu pula Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Masad, Al-Lahab ya. Jadi nama Quran surat Al-Lahab itu ada beberapa. Yang di Indonesia mungkin populernya Al-Lahab, tapi kalau yang lebih populer di dunia ini adalah Al-Masad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada, kecelakaanlah bagi tangan Abi Lahabi watab. Tangan Abu Lahab watab, dan kecelakaan. Berarti sungguh-sungguh akan tangan Abu Lahab itu kecelakaan. Jadi tangan Abu Lahab ini ditunjuk-tunjuk ke Rasulullah. Celaka kamu, celaka, ditunjuk ke Rasulullah. Makanya kenapa tangannya disorot? Ya tentu maksudnya adalah ini itu apa istilahnya dalam majas itu, majas yang sedikit menunjukkan seluruhnya. Tentu yang maksudnya celaka adalah seluruh jiwa raga Abu Lahab. Tidaklah agna cukup anhu maluhu dari hartanya, wa ma kasab, dan apa yang ia usahakan. Sayasla naro, kelak dia akan masuk kepada api, dzatal lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan imro'ahnya dan perempuannya, istrinya, hamal itu dari hamil ya, kalau teman-teman udah biasa dengar kata hamil, membawa hamal membawa al-hatab, kayu bakar, fi jidiha hablum min masad, di lehernya ada tali yang dipintal. Jadi baru saja Abu Lahab mencegah-cegah Rasulullah, Allah menjamin Abu Lahab masuk neraka. Jadi ini tuh segel bahwa Allah mengetahui takdir Abu Lahab dan istrinya masuk neraka. Dan Abu Lahab ini ternyata ya ini apa benar-benar sakit hati gitu ya. Benar-benar, maaf, ada gangguan ya mungkin ya. Cek ya. Benar-benar menjadi sakit hati sehingga Abu Lahab semakin besar permusuhannya, begitu pula dengan istrinya, yaitu namanya Ummu Jamil. Ummu Jamil ini julukannya ya, yaitu ibu yang cantik gitu, karena memang terkenal akan kecantikannya. Nah, jadi ini ya sedikit saya bahas bahwa istri Abu Lahab ini nantinya akan meninggal ketika membawa kayu bakar untuk mencelakakan Rasulullah. Malah kayu bakarnya itu nanti dia akan tersandung dan jatuh dan meninggal dengan membawa kayu bakar. Sedangkan Abu Lahab nanti akan meninggal kena penyakit kulit yang sangat menjijikan. Jadi bentuk azab Allah SWT kepada kedua orang ini. Oke, kita lanjut. Abu Lahab. Nah, kenapa Abu Lahab ini disorot permusuhannya ya? Padahal kita tahu banyak sekali orang-orang Quraisy yang memusuhi Rasulullah, tapi kenapa kok Abu Lahab itu spesial? Kenapa Abu Lahab itu spesial? Kan banyak nih tokoh-tokoh yang memusuhi Rasulullah. Ada Umayyah bin Khalaf ya, ada Amr bin Hisham atau Abu Jahal, ada yang lainnya. Kenapa Abu Lahab ini spesial? Karena Abu Lahab itu adalah pemuka Quraisy. Abu Lahab itu anak tertua dari Abdul Muthalib. Jadi ada kemungkinan juga Abu Lahab akan jadi kepala kota Mekah selesai Abu Thalib. Dan memang nanti kepala kota Mekah dari selesai Abu Thalib, kepala Bani Hashim, itu sebenarnya kepada Abu Lahab. Nanti yang nantinya mendapatkan posisi ketua tersebut. Kemudian juga Abu Lahab itu adalah paman Rasulullah sendiri, yang mana dalam budaya Jazirah Arab sesama kabilah itu kan ini ya harusnya saling melindungi. Ketika Rasulullah berdakwah dihalangi oleh pamannya, berarti udah jangan ikutan. Itu urusan kabilah mereka, urusan kabilah Bani Hashim. Ini urusan internal keluarga mereka. Jadi ngelihat Abu Lahab, udah ini internal Bani Hashim, jangan ikut-ikutan. Jadi orang lain belum mau dengar Islam itu apa, udah nggak mau tahu karena udah itu mah urusan internal Bani Hashim, jangan
ikut-ikutan. Jadi masih ada rasa ini pamannya aja, walinya gitu ya. Kalau Rasulullah kan ayahnya udah wafat. Walinya Abu Thalib dan juga termasuk Abu Lahab. Walinya aja menentang Rasulullah, mereka nggak mau ikut-ikutan. Jadi Abu Lahab calon kepala kota Mekah, paman Rasulullah sendiri gitu kan. Makanya kenapa mereka tidak mau ikut campur urusan Islam, jadi menutup diri karena ada Abu Lahab, paman Rasul. Andaikan Abu Lahab tidak menghalangi bahkan mendukung, maka ini jadi urusan Quraisy secara umum, secara keseluruhan, bukan urusan internal Bani Hashim saja. Itu dari pandangan mereka saat itu. Ya, dan begini bahwa mereka melihat ya, kita sudah pernah belajar bahwa dalam Jazirah Arab saat itu prinsipnya adalah melindungi sesama kabilah, walaupun kabilahnya zolim atau dizolimi. Jadi mau dizolimi, mau menzolimi, sesama kabilah itu harus didukung, dilindungi. Nah ini kalau misalkan kabilah Bani Hashim saja, Abu Lahab sudah memusuhi Rasulullah, berarti ini sudah urusan yang besar, yang merepotkan, yang makanya mereka makin menjauh dari Islam. Makanya kenapa Abu Lahab ini batu sandung yang sangat menyakitkan sebenarnya buat Rasulullah. Mau berdakwah keluar Bani Hashim, gimana pamannya saja menentang. Kemudian saat-saat berikutnya, akhirnya Rasulullah sudah tidak lagi peduli apa kata orang. Rasulullah sekarang sudah berani. Kenapa berani ya? Karena tadi ada lindungan dari, ya pertama lindungan dari Allah Subhanahu wa taala tentunya, yang juga lindungan dari Abu Thalib, kepala kota Mekah yang de facto saat itu adalah Abu Thalib. Makanya kenapa orang-orang melihat Rasulullah tuh nasabnya mulia, keluarganya kuat, Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib ya. Orang kaya, orang berwibawa, orang mulia. Mereka melihat Rasulullah segan, enggak mau. Bermacam-macam sama Rasulullah, artinya macam-macam dengan Bani Hashim secara keseluruhan, walaupun Abu Lahab menentangnya. Nah, jadi kenapa Rasulullah sebenarnya dakwah terang-terangan, banyak yang benci, tetapi mereka tidak bisa melawan Rasulullah secara langsung. Nah, akhirnya ketika Rasulullah berdakwah terang-terangan ya, dengan cara ini, datang ke perkumpulan orang, mulai membacakan ayat. Datang lagi ke perkumpulan orang, mulai lagi berdakwah. Sholat di Masjidil Haram, sholat di Ka'bah, mulai berdakwah kemana-mana dengan wibawanya. Maka sebagian orang, tidak banyak, tapi sebagian orang mulai berangsur-angsur masuk Islam. Ini membuat orang-orang Quraisy, petinggi-petingginya, mulai membenci Rasulullah, mulai sakit hati dan tidak suka pada Rasulullah. Berbeda dengan Rasulullah, umat Islam yang baru masuk Islam saat itu menyembunyikan keislamannya. Kenapa? Karena sudah ditarbiyah, sebenarnya dididik bahwa ingat dakwah sembunyi-sembunyi. Di antara kisah yang ditonjolkan, kisah apa? Kisah Nabi Musa yang umatnya disiksa habis-habisan sama Firaun, maka mereka pun sadar bahwa oh iya, kita itu mirip seperti kisah Nabi Musa. Kalau Nabi Musa kaumnya disiksa, berarti kaum Rasulullah juga. Makanya mereka menyembunyikan keislamannya yang mereka khawatir akan disiksa. Jadi perhatian orang-orang Quraisy sekarang tertuju pada Rasulullah yang memang terang-terangan berdakwah, terang-terangan menjadi pusat perhatian orang-orang saat itu. Sampai akhirnya ya umat Islam mulai hadir jadi keluarga-keluarga Quraisy, hadir dari kabilah-kabilah yang ada di Quraisy. Nah, ini membuat mereka jadi serba salah orang-orang Quraisy. Mereka membenci Islam, tetapi anak mereka masuk Islam, ya, saudara mereka masuk Islam, sepupu mereka masuk Islam. Ini membuat, kan kita biasa sesama kabilah nih, sesama kabilah saling melindungi, saling mencintai. Sekarang tiba-tiba sesama kabilah masuk Islam, dicintai lagi jangan. Nah, ini jadi canggung, jadi bingung. Jadi katanya musuh, tapi tapi secara kabilah harusnya teman. Jadi serba salah gitu kan pada saat itu. Nah, jadi orang-orang Islam sekarang mulai
membuat Ya, Abu komunitas Thalib di luar dari kabilahnya. memang Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah teman-teman, untuk materi sekarang sudah cukup ya, sudah selesai. Dakwah mulai terang-terangan. Buat yang baru masuk, saya kasih rangkuman sedikit. Jadi Rasulullah berdakwah mulai dengan Quran surat Asy-Syu'ara 214, mendakwah kepada keluarga-keluarga terdekat. Rasulullah mengundang makan keluarganya, kemudian mengumumkan dakwahnya. Di situ Abu Thalib mendukung. Rasulullah kemudian karena ada dalam perlindungan Abu Thalib maka menjadi berani. Rasulullah naik ke Bukit Sofa dan memanggil orang-orang, ya, Bukit Sofa, bukit yang penting, Rasulullah orang yang penting, apalagi Rasulullah memanggil-manggil kaumnya. Gitu kan, wah Bani Hashim, Bani Adi, Bani Umayyah, Bani Makhzum, Bani ya dan bani-bani lainnya gitu ya. Nah, ketika Rasul berdakwah ternyata Abu Lahab yang menentang langsung, maka Rasulullah diturunkan ayat oleh Allah Subhanahu wa taala, tabbat yada abil lahabi wa tab dan seterusnya. Dan ini dalam bahasa Arab ini kan ini ya mirip syair, mudah dihafalkan. Karena mudah dihafalkan, Abu Thalib sakit hati. Kenapa? Karena hinaan ini ya bagi Abu Thalib akan mudah didengar, mudah diulang, mudah menyebar. Apalagi di Mekah itu banyak pedagang, mulai ke apa ya, ya ungkapan ini akan menyebar ke Jazirah Arab secara luas. Celaan terhadap Abu Lahab akan menyebar secara luas karena ini mudah dihafal, bentuknya seperti syair. Kemudian Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil tidak mau beriman dan akhirnya menjadi penentang Rasulullah. Sedangkan Bani Hashim mengikuti Abu Thalib, melindungi Rasulullah saat itu, baik mereka masuk Islam maupun tidak masuk Islam. Kemudian berikutnya Rasulullah menjadi semakin berani ya. Ketika Rasulullah semakin berani, akhirnya benar-benar dari berbagai kabilah ada yang masuk Islam, ini mulai menjengkelkan para petinggi dari musyrik Quraisy yang mulai ketakutan, takut Islam nanti benar-benar dimenangkan. Oke, itu ya mungkin sedikit rangkumannya ya. Ini channel apa saja Ustadz? Ada pertanyaan? Mudah-mudahan nanti bisa saya share di grup. Ada pertanyaan, apakah di Mekah saat ini masih memakai sistem kabilah seperti masa Rasulullah? Izin tanya lagi, apakah hikmah di balik Abu Thalib yang tidak pernah masuk Islam? Nah, jadi gini ya, apakah Mekah masih memakai sistem kabilah? Di beberapa tempat, iya. Jadi bahwa kabilah itu apakah penting? Sebenarnya gini teman-teman, bahkan dalam Islam, nasab itu adalah satu hal yang diistimewakan. Kalau teman-teman dari keluarga yang mulia, dari keluarga yang soleh, terkenal kebaikannya, maka secara tidak langsung itu kan pasti akan sampai dalam pendidikan masa kecil kepada teman-teman. Maka itu akan terangkat ya. Itu pula dengan sistem kabilah. Kabilah itu tiap kabilah punya istilahnya tuh punya ciri khasnya, keahliannya masing-masing gitu ya. Kalau di Mekah, di antara sistem kabilah yang masih dipertahankan ya, di antara banyaknya adalah Bani Hashim ya, jadi kerajaan Jordan sekarang. Juga Bani Abduddar, karena Bani Abduddar memegang keistimewaan memegang pintu Ka'bah masih dikenang sampai sekarang, walaupun memang tidak sekental dulu. Kalau sekarang mungkin yang kental di antaranya keluarga kerajaan ya, kerajaan apa? Kerajaan Saud. Kerajaan Saudi kurang lebih ada berapa keluarganya? 6.000 keluarga Saud itu misalkan masih dikenal, terpisah kabilahnya, kabilah kerajaannya. Gitu ya. Jadi tidak sekental dulu, tetapi bukan berarti hilang, masih ada. Dan memang bangsa Arab itu mereka serius terhadap siapa leluhurnya. Mereka menghafal sampai 10, 13, berapa puluh keluarga ke atasnya. Makanya kenapa teman-teman memang dalam Islam pun nasab dianggap penting. Coba teman-teman tanya siapa sih ayah, kakek, uyut, siapa lagi cicit, bau sampai ke atasnya. Apa hikmah dibalik Abu Thalib tidak pernah masuk Islam? Hikmahnya adalah yang pertama bahwa Rasulullah tidak bisa bahkan mengajak masuk Islam kepada orang yang sangat ia cintai, sangat saling mencintai dan sangat dekat. Jadi teman-teman ketika berdakwah nanti jangan sakit hati kalau misalkan dakwahnya tidak diterima, karena Rasulullah saja kepada orang yang saling mencintai ternyata dakwahnya
tidak diterima. Dan juga hikmahnya adalah bahwa Islam murni dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari Abdul Muthalib yang wafat ketika Rasulullah kecil, bukan dari Abdullah yang wafat ketika Rasulullah dalam kandungan, bukan pula dari Abu Thalib yang bahkan Abu Thalib tidak mau masuk Islam. Jadi Islam itu bukan agama warisan ayah kakek, bukan, tetapi Islam itu agama yang benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menghilangkan tuduhan agama warisan dari Islam dengan diantaranya Abu Thalib tidak masuk Islam. Walaupun tentu itu pilihan Abu Thalib sendiri. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Afwan Ustaz, terkait polemik ayah ibu Rasulullah, mana yang benar? Apakah mereka ada di surga atau neraka? Mohon pencerahannya, syukron. Mana yang benar? Jadi begini teman-teman ya, bahwa ulama sampai hari ini itu berbeda pendapat, dan yang berbeda pendapat tuh orang-orang yang beneran ulama gitu ya, yang beneran ilmunya mendalam, benar-benar teguh keislamannya, kecintaannya pada Islam, pada Allah, pada Rasulnya, ibadahnya kuat, ilmunya juga kurang apa lagi. Nah, ketika mereka berbeda pendapat, mana yang benar? Ya mereka berdua, baik yang menganggap ayah ibu Rasulullah itu masuk neraka, baik yang menganggap ayah ibu Rasulullah itu di ahlul fatrah, nanti di akhirat diuji lagi. Ini keduanya berlari menuju kebenaran, mereka berlari mendekati kebenaran sedemikian rupa, tetapi ternyata ijtihad mereka berbeda. Kalau teman-teman bertanya saya juga sebenarnya tidak berani ya untuk menjawab, tapi mungkin saya lebih setuju kepada yang karena hadis Rasulullah pernah minta izin untuk menziarahi ibunya, Allah mengizinkan, tetapi ketika Rasulullah ingin mendoakan ibunya, Allah tidak mengizinkan. Ini merupakan petunjuk bahwa ini tuh kalau tidak boleh didoakan, bisa jadi ibu Rasulullah itu di akhirat akan ya mau entah dicoba lagi ya, entah memang kenapa tidak ikut aliran Hanifiyah saat itu. Jadi memang itu konsen saya ke arah sana. Tetapi saya ilmunya tidak setinggi ulama. Saya tidak mau membahas lebih dalam lagi. Mana yang benar, itu ulama berbeda pendapat, dan kita tidak bisa lebih meninggikan suara di hadapan ulama yang berbeda pendapat. Jadi dan ini teman-teman sama sekali tidak sama sekali tidak mempengaruhi apakah kita nanti akan masuk surga atau neraka. Jadi sebelum kita beribut urusan orang ini apakah masuk surga atau tidak, mending kita tanyakan dulu kepada diri kita sendiri, apakah kita akan masuk surga atau tidak. Jangan-jangan ributnya kita di masalah ini nanti mencela ulama, mencela sesama kaum muslimin, bermusuhan, justru itu jadi jalan buat masuk kita ke neraka. Naudzubillah. Hati-hati jangan sampai lidah kita mencederai ulama. Kalau menggibah itu kan ibarat seperti memakan daging. Jangan sampai kita memakan daging para ulama, menggibahi mereka. Karena daging ulama itu beracun. Kalau kita berani kualat pada ulama ya, menjelekkan mereka, merendahkan mereka, sombong di depan mereka, itu dosanya lebih berat. Dan ya tentu saja kualat Allah tidak ridho wali-walinya, kecintaan-kecintaannya disakiti oleh kita-kita yang belum jelas statusnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Jadi ini baiknya tidak perlu dibahas panjang, karena ya tadi teman-teman bisa milih pendapat, tetapi jangan sampai pilihannya menjadikan teman-teman bermusuhan dengan yang ulama yang berbeda pendapat. Begitu. Yang benar dari Allah, yang saya sendiri, yang salah dari saya sendiri. Mudah-mudahan cukup jelas penjelasan malam ini. Mari kita bersalawat untuk kecintaan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shalaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Mudah-mudahan teman-teman kita semua ya di sini reuni di surga Firdaus, surga paling tinggi, paling tengah, sumber mata air segala surga, bersama para nabi, para rasul, as-siddiqin, asyuhada, as-sabirin. Insyaallah ya. Mari kita berdoa untuk orang tua kita. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mudah-mudahan kita semua reuni bersama keluarga besar kita, orang tua kita di surga Firdaus kelak. Baik,
kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar dari Allah, yang saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Itu dijawab. Terima kasih Ustaz. Udah. Syukron wa iyyakum afwan. Terima kasih ya atas kehadirannya malam ini. Mudah-mudahan materinya bermanfaat, mudah-mudahan jelas. Wa iyyakum. Selamat tinggal. Ayo Mia, masuk kamera loh. Lihat.